Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Hasim. Ya kebetulan kemarin lagi boomingnya COVID C19 ya Mam ya. Alhamdulillah ngerasain juga. kita orang terpilih juga. Kita orang terpilih yang memang harus isolasi. Lumayan lama, ternyata 14 plus 1 minggu. Luar biasa rasanya. Ternyata saya, istri juga kena. Memang kalau untuk pas awal gejala gimana tuh Mam? Ya demam awalnya, demam, batuk, pilek, sesak, Bisa. sempat sesak nafas. Memang kita pas taunya pasti antigen ya, pertama antigen ya Mam ya. Tapi negatif, Mami positif. Terus hari kedua di PCR ya. Ya. Hari kedua PCR ternyata positif semua. Nah di sini nih kelihatan ternyata PCR kita tapi yang paling rendah ya. Ya. Karena mungkin kecapean walaupun tanpa gejala nih, COVID-nya tanpa gejala awalnya. Pas direferensikan Mami ya gak bisa masuk makan ya. Penciuman gimana Mam? Enggak ada. Ciuman. Sudah enggak ada rasa. Gak ada rasa. Oke, tapi kita wajib waktu itu masih tahu langsung yang di kantor, terus ngasih tahu aparat desa di sini buat kita kena COVID-19. Kita langsung lapor ke aparat, dapat referensi dari puskesmas langsung ya Mam ya. Langsung. Memang pas ditanya sama dokter puskesmas, kalau untuk saya sendiri sih memang nggak ada gejala, jadi nggak terlalu ini. Pas awal memang merasa pusing. Nah kalau istri kebetulan langsung bawa ke rumah sakit ya Mam ya, karena memang nggak masuk makan, mual, kondisi juga lagi hamil. Jadi hari kedua ya, Senin PCR, Selasa ya, Langsung besok. Selasa besoknya dapat referensi untuk diisolasi di rumah sakit. Alhamdulillah dapat rumah sakit yang memang dipresisikan dari puskesmasnya, karena memang diutamain yang buat hamil ya Mam ya. Sepertinya dirawat tuh di rumah sakit yang depan apa tuh? Pom bensin. Apa sih sebutnya tuh? Mandaya. Rumah sakit Mandaya. Di situ. Sedangkan saya di 2 minggu pertama isolasi mandiri. Saya sendiri sih kerasa memang sebelum dapet sih Mam, itu telinga mindeng dikit, memang kata dokter ada tuh pas awal mindeng di telinga mindeng, pendengaran sebelah. Memang 4 hari itu nyeng aja, kayak mau dapat kabar dapat banyak duit gitu. Oke, ternyata si COVID lewat. Oke, di hari kedua ketiga memang kerasa tuh hidung nggak berfungsi seperti biasa. Kemudian 3 harinya demam, kemudian 3 harinya lagi kerasa tuh badan pegel-pegel, meriang lah ya, sebutnya meriang. Nah, habis itu ada timbul sakit kepala yang memang apa ya, emang rasanya malam, 3 hari di malam itu rasanya malam itu posisinya kepala tuh kayak sebelah migrain, tapi dia lebih sakit dari migrain, sampai kepala nih saya gini-gini terus, gini-gini nggak tahu berapa lama sambil nahan, lep langsung tidur. Nah itulah pagi-paginya keluar keringet dingin paginya, karena memang nggak terlalu ini. AC dimatiin Mam, AC dimatiin,
Nah itu memang pas awal mami dibawa ke rumah sakit, tapi juga dapat obat langsung dari puskesmas. Mami juga dapat ya waktu itu ya? Enggak. Oh belum ya waktu itu ya. Mami langsung ke rumah sakit. Oh langsung ke rumah sakit. Nah yang isolasi mandiri sama dokter dicek by phone bla 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 bla, keluhannya apa ya ceritain. Alhamdulillah dapat obat tuh dari puskesmas yang nganterin ke Pak Dusun sana. Setelah itu mami sendiri di rumah sakit gimana tuh? Lumayan. Nah, 12 hari diinfus. Biasanya kan kalau sakit tuh paling cuma 5, paling lama tuh 6 hari lah. Ini 12 hari sampai diinfus. Karena lagi hamil juga kan. Jadi kata dokter pengobatannya nggak bisa langsung pakai obat paten, takut kenapa-kenapa sama janin. Jadi harus obatnya yang dosisnya agak rendah. Jadi tapi lama gitu. Temen kan sekamar tuh berdua. Teman sekamar tuh cuma seminggu infusan udah langsung dicabut. Nah kalau mami sendiri 12 hari diinfus. 12 hari 14 hari tuh? 12 hari. 12 hari diinfus, gak lepas-lepas itu? Gak lepas-lepas dari awal. Cairannya apa? Banyak, itu cairannya setiap hari disuntikin lewat infusan terus. Selain itu ada obat yang minum? Ada obat yang diminum. Berapa hari tuh? Ya sampai sekarang. Berapa banyak itu? Banyak itu, lebih daripada 6. Lebih 7-8 kan. Belum yang diinfus? Belum yang diinfus kan banyak, kadang 5, kadang 6 juga gitu. Itu disatuin apa memang khusus? Apa? Ruangannya? Oh enggak, di Mandaya di ini khusus COVID ada. Tapi emang semua rumah sakit ada khusus COVID. Pantesan papi mau menemu nggak bisa. Iya. Papi sendiri di rumah. Berarti nggak kejemur, tapi nggak kejemur ya? Nggak berjemur, karena kan posisinya itu diinfus terus pakai ini apa alat ada yang buat disetrumnya kan, karena saya lagi hamil, kayak mami lagi hamil. Jadi ada yang buat pengencer darah, tapi ya nggak bisa tarik kemana-mana gitu. Gitu Jadi ya? agak susah. Kalau nempel berarti kan emang alatnya nggak bisa dibawa Alatnya, sana ke sini ya? Jadi tiduran aja 12 hari. 12 hari. 13 hari tiduran. Itu Maksudnya nggak tidur terus berarti? Ya enggak. Masih ada apa sih sebenarnya tuh kalau orang sakit tuh? Bed rest lah ya. Ya, bed rest. Itu pun diinfus karena tangan bengkak, dilepas karena tangan bengkak. Pas pernah sempat dibuka. Terus diinfus lagi? Enggak. Oh enggak. Soalnya kan besoknya mau pulang. Alhamdulillah. Gitu. Jadi udah nggak usah, kan masih ada 2 kantong tuh. Infusannya yang baru. Berarti guys, mandiri sama isolasi, intinya sih mungkin kalau kita kena COVID harus dari awal kita ngomong ya. Kita memang harus ngomong. Jangan malu untuk ngomong kalau misalnya ada gejala-gejala gitu, soalnya takut kenapa-napa nanti. Biar kita intent memang dicek, memang kita pun dicek, rumah pun kita disemprot oleh aparat desa biar steril lah intinya ke sana. Ya saya sendiri sih memang di rumah dalam 1 minggu itu memang obat banyak, ada hampir ada yang 1 kali makan itu 1 kali minum ya 4 tablet langsung sekaligus. 4 tablet kalau kita kali 3 kali minum berarti udah 12 intinya sana. Terus ada minuman lain, vitamin lain kayak C dan D ya, Zinc lah seperti ya. Kalau karena saya obat sendiri, minta tolong pakai Grab juga, beli obat, minta makanan juga, nyari makanan yang memang sehat lah intinya, tapi yang kita mau juga. Kadang-kadang kalau kita ada makanan tapi kita nggak mood juga nggak masuk, kadang-kadang seperti itu. Memang penciuman paling faktor utama kali ya, faktor utama buat cepat sembuh lah. Itu. Alhamdulillah kita dengan kesabaran, dengan posisi minum obat, koordinasi dengan dokter puskesmas. Kalau saya sendiri dokter puskesmas, kalau nyonya ya alhamdulillah
dapat referensi awal ya, puskesmas pun ke Mandaya mam ya. Alhamdulillah dapat rumah sakit yang enak, dalam artian yang nyaman. agak mungkin lebih inilah ya mam. Satu ruangan berapa mam? 2 orang? Cuma 2 orang. Sana. Yang mandiri pun posisinya ya saya bener-bener posisinya ngejaga dengan keluarga yang lain lah, masker lah, tempat masalah mandi juga diatur sendiri-sendiri sana. Berjemur ya kita memang referensi jemur tuh jam 8 jam 9, tapi kadang-kadang saya diawalin di jam 7 cobain ya keluar keringat. Memang beda keringatnya, keringat yang orang sehat sama keringat yang memang kena covid mungkin agak beda. Nah setelah minggu itu pusingnya udah kelewat, nah memang untuk hidung masih kerasa tuh, hidungnya dapat, batuknya dapat, terus ya kalau mami agak nafas memang terlalu ini ya, masih kerasa banget ya. Kalau papi memang di sini karena memang keringatnya keluar kali malam juga, kakinya juga ini. Kalau untuk nafas alhamdulillah masih bisa keatur lah, nggak ada sesek-seseknya seperti itu. Nah, ya sesuai referensi dokter-dokter banyak nih. Salah satu apa tuh, kalau nah ini kita dengar nih dari salah satu dokter di ini ngomongnya sih apa nih, informasi ini penting di tengah lonjakan kasus COVID-19. Penting sekali karena banyak yang nyari ruang rawat inap. Dan apa yang harus dilakukan ketika Anda positif? Yang pertama adalah pastikan bahwa Anda sudah cek dengan PCR, bukan hanya antigen. Kalau hasilnya meragukan, maka Anda bisa cek PCR sekali lagi. Jadi swab PCR ya. Idealnya kalau bisa Anda sebenarnya bertemu dengan dokter, dan dokter yang memutuskan apakah Anda bisa menjalani isolasi mandiri atau tidak. Anda mungkin juga sebaiknya menjalani foto ronsen atau bahkan CT scan untuk mengetahui apakah ada gambaran bercak-bercak yang menggambarkan infeksi virus. Ingat ada ya? Makan yang banyak itu salah, bukan yang banyak, makan yang sehat itu yang benar. Mungkin ke rumah sakit sekarang jadi nggak mudah, karena itu Anda bisa konsultasi secara telemedicine, atau Anda bisa cari 119, atau Anda dengan aplikasi Siranam. Kayak gini nih aplikasinya untuk mencari persediaan kamar atau rawat inap. Kalau Anda isolasi mandiri, maka Anda perlu alat saturasi dan juga alat pemeriksaan gula darah atau tensi. Ingat ya, kapan Anda harus ke rumah sakit? Saturasi di bawah 95% Anda sudah harus hati-hati. Apalagi di bawah 92% itu segera ke rumah sakit aja. Atau demam nggak turun-turun, segera ke rumah sakit. Itu salah satunya. Memang banyak sih mam informasi yang dikasih tahu kalau memang kita itu posisinya kayak dapat orang-orang terpilih nih, dapat penyakit COVID-19, sakit perut, hilang selera makan, muntah, mual-mual, nyari sini. Nah ini kerasa juga nih gangguan pendengaran. Nah gangguan pendengaran ini sempet nih memang. Jadi kalau kata orang insting itu, kalau harimau tuh punya insting mungkin ada mangsa, nah, ada yang bahaya. Nah, mungkin di kita juga sama mungkin. Nah itulah kejadian sama saya tuh, gangguan pendengaran sebelah sedikit. Dan latihan saat 4 hari itu memang papi memang nggak ngomong sama mami ya. Memang aja gitu, sampai ini kenapa telinga tuh sampai sok pakai apa, button bat, udah nggak kotor alhamdulillah. Nah itulah mungkin kayaknya kita udah dikasih tahu mau dapat penyakit seperti itu. Nyeri sendi kerasa yang bener. Di sini sempat tangan kanan papi ini mam, ini kayak tarik nih, terus giliran ke kaki. Nah kaki itu sempat kayak kesemutan dapet, pegelnya mami juga ngerasain nggak? Ngerasain ya. Nah, mual, iya mami suka muntah-muntah waktu itu ya. Muntah ya. Untuk BAB sih alhamdulillah kalau saya lancar. Nggak tahu nih mam, gimana mam? Jadi susah BAB. Susah BAB. Mungkin ada yang lain katanya juga ada yang apa? Beraknya. Diare malah. Kayak diare. Yang lain banyak kan diare, kalau mami malah jadi susah BAB. Sakit perut. Nah mungkin karena sakit perut ya. Sakit perut karena memang makanan nggak masuk kali ya. Makanan nggak masuk. Rasanya memang kayak pahit. Yang pahit banget, asin tuh kayak asin bener ya mam ya. Kayak asin bener, kemudian rasanya ya hambar lah. Tapi memang kemarin sempat banyakin minuman yang memang manis. Nah itu salah satu satunya buat nimpa yang memang pahit itu, banyakin manis gitu aja.
Mudah-mudahan yang memang masih COVID cepat sembuh. Intinya sih semangat, sabar ya Mam ya, ngejalaninnya. Kemudian juga posisinya yakin sembuh. Harus yakin sembuh. Apa yang disarankan dokter, berarti apa yang disarankan dokter memang harus diikutin, itu aja. Kemudian makanan ya memang sehat dan harus punya, kita juga harus punya niat selera buat makan. Gimana ya Mami? Kalau Mami makannya enak ya. Kalau saya makanannya made in Grab, made in teman, made in rekan-rekan yang di kantor. Itu minuman juga alhamdulillah membantu, yang C1000 atau enggak vitamin D1000, C1000 ya. Itu. Terus kalau memang ada teman yang mereferensikan minum ini seperti ini, nah itu jangan nyampe nggak dicoba, patut dicoba, nggak jadi masalah. Karena memang kita nggak tahu mana yang memang diterima oleh tubuh kita nih. Kita nggak tahu vitamin ini kita atau minuman ini kan, tapi semuanya patut dicoba. Kenapa? Mungkin teman kita atau sahabat kita menyarankan minum itu karena memang pernah dan memang merasakan hal yang sama kita. Intinya alhamdulillah saya antigen udah 2 kali negatif, PCR yang nyonya juga udah negatif, dan mungkin referensi dokter kemarin Mami kita lah ya posisinya masih 1 mingguan lah ya, masih 1 mingguan untuk isolasi. Check up lagi. Jadi total itu mungkin 7 kali 3 1 hari. Bisa lebih. Karena mungkin dalam masa 1 minggu ini ada timbul gejala lagi atau enggak, kemudian apakah sudah normal kembali seperti kita sehat seperti semula itu. Sana intinya 1 minggu harus ada olahraga karena memang harus keluar keringat, itu baik kata dokter. Kemudian ya pas kemarin mandiri pun ya, badan walaupun agak seperti apa harus paksain ada keluar keringatnya, kayak berjemur. Mungkin intinya berjemur biar panas diserap tubuh, keluar keringatnya itu ya Mam ya. Oke, ada yang mau sampaikan Mam? Bagi kita nih alumni alumni COVID. Intinya kalau memang dari awal itu ngerasa ada gejala yang disebutin tadi, pokoknya cepet-cepet aja tes. Jangan ngerasa takut, jangan ngerasa minder nantinya iya aku COVID, jangan. Pokoknya ya kalau emang ada penyakit harus diobatin. Itu jangan sampai terlambat. Oke. Bagi yang isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit, harus percaya bahwa kita siap untuk sembuh, tidak siap untuk sakit. Inti yang sana. Apapun yang dikasih obatnya minum, apapun keinginan makannya makan. Mudah-mudahan di tahun sekarang mungkin ini awal dan akhir buat kita, bagi semuanya bencana ini, penyakit terhindar dengan kita pola hidup sehat, makan sehat, bisa makan di rumah, memang nggak percaya makan di luar. Banyak betul ya Mam ya. Oke, terima kasih. Kita berbagi di sini informasi apa yang kita alami. Intinya kita harus saling percaya bahwa penyakit ini pasti ada obatnya, penyakit ini pasti bisa sembuh. Itu sebagian mungkin karena memang ada yang meninggal, ya kita nggak tahu catatan waktunya seperti apa. Tapi kita harus tahu dan kita harus yakin intinya kita bisa hidup sehat dan kembali normal seperti biasa. Tetap kita jaga kesehatan, masker pakai, kemudian hand sanitizer, cuci tangan, pulang dari luar memang harus mandi, segera mandi, seperti itu. Salam sehat, salam sejahtera, Semangat terus. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe, berbagi dengan yang lain. Oke, saya Asim. Saya Nurjan Hasan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nanti kita podcast lagi. Dadah. Dadah.